Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pagi akhirnya. ternyata ini ada sedikit trouble. Aku kira bisa pakai laptop, oke lah. Santuy. Oke nih, ini beberapa tadi udah ada yang join ya. Oh ya, mereka apa kita mau langsung mulai aja kali ya? Oke. Ya, oke yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Selamat terima malam. kasih. Teman-teman udah ada yang join ya. Nih ada Hana, ada Ica gitu ya. Banyak nih yang udah join. Ya, oke. Selamat malam Sivitas Ika Medika. Perkenalkan nih saya Hesti. Saya alumni THT alumni FK Undip dulu ya kita ya. Alumni FK Undip angkatan 2002 gitu ya. Malu nanti kalau misalnya udah disebut jangan dihitung usianya ya. Mas kita masih muda terus gitu. Ya, sekarang Ini separuh tua. sekarang saya tugas di Yogyakarta di RSUP Dr. Sarjito. Nah, malam ini nih saya ditugaskan nih oleh Bapak Chandra kita nih ya untuk host. Mungkin ini acara rutin sepertinya ya yang oleh Ika Medika, emang tujuannya untuk inspire dari narasumber kita tentunya ya. Nah, bersama kita nih malam ini sudah ada inspirator atau narasumber ya, mungkin juga memang wajahnya pasti sudah nggak asing lagi karena beliau juga merupakan dosen di FK Undip gitu ya. Kita perkenalkan dulu nih kepada Dr. Kanti Yunika, spesialis THT BKL, subspesialis laring-paring konsultan. Luar biasa. Assalamualaikum Dr. Kanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Hesti. Jadi sebenarnya kebalik sih ya. Sebenarnya Dr. Hesti yang diminta sama Dr. Chandra untuk inspirator malam ini, tapi dia sepertinya menuding saya. Akhirnya kita bareng-bareng ya. Jadi nanti malam ini kita silahkan kalau misalnya ada yang mau bertanya ya bagaimana sih perjalanan kita selama ini ya. Dr. Hesti juga luar biasa nih perjalanan. Dr. Kanti. Saya host nih, saya dari Ika Medika ini ya. Perwakilan Dr. Chandra. Perwakilan Dr. Chandra. Ya. Jadi ini mungkin yang join mungkin ada teman-teman yang S1 kali ya, masih ambil kuliah, atau mungkin yang dari masih SMA mau ke FK Undip juga mungkin ada kali ya. Atau yang sudah jadi dokter umum terus mau ambil spesialis gitu ya. Iya, ada juga nih, memang ada PPDS dari RSND, Dr. Yon. Ada Dr. Rido, ada Dr. Ninis, ini PPDS kita juga. THT nih. Wah, biasa. Atas paksaan apa gimana ini? Masuknya. Terima kasih sudah bergabung. Terima kasih sudah bergabung ya. Salam kenal, saya dulu di situ juga. Oh iya. Saya bacakan dulu nih sebentar nih, kan kita tugasnya host ya. Membacakan dulu CV-nya Dr. Kanti nih. Nah, Dr. Kanti tahun 2007 ya lulus FK Undip. Nah, kemudian 2013 lanjutkan spesialis ya, ini lulusnya sih tahun 2013. Kemudian sekolah nggak berhenti nih, habis lulus spesialis lanjut ke konsultan. Luar biasa ini inspirasi kita. Ya. Kemudian karena beliau ini sebenarnya tertarik di sleep ya. Terakhir kita ketemu juga Dr. Kanti itu baru ngisi acara di Indorino waktu di Jogja kemarin, baru berapa bulan kemarin ya. Awal Juli kemarin. Nah, beliau lebih mendalami tentang sleep. Nah, itu sudah organisasinya udah banyak banget nih, kayaknya kalau disebutin kita nggak jadi ngobrol nih. Jadi intinya kita ini memang lebih tertarik sama tidur ya, karena kita kurang tidur.
Jadilah kita jadi dokter dokter untuk ngurusin tidur ya, dokter Hesti ya. Siapa tahu ada yang mau tanya-tanya tentang kedokteran tidur ya, silahkan juga. Atau mau join ya, kita kan welcome sekali tuh kalau misalnya mau join. Oke, jadi malam ini kita bahas dulu aja tuh dari zaman dari SMA, S1, dari Dokter Kanti, gimana kok bisa pengen jadi dokter tuh, disuruh mama, disuruh papa, keinginan sendiri, terus tapi lanjut terus. Sepanjang yang saya kenal ya Dokter Kanti ini, beliau ini itu sangat pembelajar sejati kalau saya bilang. Jadi kalau ada sesuatu yang kira-kira masih belum selesai sampai titik itu kan dikejar terus sampai mengejar simposium dan workshop ya, padahal ngejar liburannya ya. Nah, gimana Dok? Boleh cerita dulu dikit tentang dulu kenapa masuk terus di FK Undip lagi ya. Bisa di FK Undipnya kan juga favorit ya, banyak saingannya juga biar. Terus kenapa milih di FK Undip mungkin Dok? Iya, karena nggak keterima di UI ya. Gak keterima di UI. Jadi pilihan pertama Undip memang. Pilihan kedua USU. Teman-teman ya. USU Medan pilihan kedua. Oke. Iya. Ya, kenapa sih kok FK? Ya, kenapa FK Undip? Ya, terus terang memang terdampar karena kakaknya di sini. Karena ada kakak sepupu di sini. Jadi itu aja sih sebenarnya. Nggak terlalu menginspirasi kenapa masuk FK Undipnya. Tapi kenapa pengen masuk kedokterannya itu memang suruhan ibunda. Jadi dari sejak SMA memang udah ngekos memang sengaja ibunda naruh di kos-kosan yang isinya anak FK semua. Oh, SMA ngekos jadi biar terinspirasi apa dokter-dokter yang ya calon dokter di situ ya, dan bisa lihat juga kesehariannya mungkin bagaimana kali ya untuk dokter mahasiswa kedokteran ya. Ya, jadi jadi ceritanya sebagai anak SMA ya seperti anak SMA biasa, ada kepengen bolosnya gitu ya. Tapi kalau pas bolos kayak nggak dikasih sama kakak-kakak kosnya untuk bolos kemana-mana. Jadi bolosnya itu ke FK USU untuk melihat kadaver. Oh, ini bolos yang bermanfaat ini kalau gini mah. Bolos yang berfaedah. Ngapain? Gue juga ngeliat kadaver gitu ya. Biar tertarik ya untuk belajar. Nah itu kenapa masuk FK-nya kayak gitu. Jadi nanti kalau misalnya Yona nanti kalau udah punya anak mau ngejeblosin anak ke FK, gitu caranya Yon. Dan kalau misalnya dia lagi mau bolos, boleh bolos adek gitu. Tapi ayo kita bolos ke FK Undip. Oke banget ini bolosnya, tapi ada manfaatnya ya. Jadi pasti meninggalkan kelas. Wah, ini aku pengen juga nih jadi dokter gitu ya. Iya, punya keinginan untuk jadi dokter ya kan. Ya, karena itu tadi karena bolosnya itu kalau nggak ke situ atau enggak. Kalau misalnya diajak sama kakak kosnya, udah ayo kita malam ini kita ngeliat band gitu. Dulu kayak gitu, ngeliat band di mana kak? Tetap aja festival FK. Wah, luar biasa. Iya memang FK kita tuh mewadahi semuanya ya. Jadi kreativitas mahasiswa. Ya makanya jadi akhirnya barulah kebayang bahwa yang namanya maksud FK itu kan nggak seseram itu gitu ya, nggak perlu kadaver. Nah, ternyata ketemu. Iya ternyata masih mejeng-mejeng juga mereka walaupun jam 9 malam tuh. Ya karena memang berada di kos-kosan yang banyak anak rohis. Yona siap dokter. Jadi memang karena ada di banyak anak-anak baik ya gitu. Jadi digeretnya ke kebaikan gitu istilahnya gitu ya. Walaupun di anak SMA gitulah ya yang istilahnya ya kalau misalnya pulang ngajak ayo kita kemana gitu ya, disuruh pakai rok pendek dan lain-lain, itu langsung di-cut sama kakak-kakak kosnya. Ngapain pakai gitu deh, ya ampun malu-maluin deh gitu. Gitu jadi emang udah di-cut dan disuruh berjanji pokoknya kamu kapan pakai jilbab beneran katanya gitu ya. Nanti pas waktu masuk FK kak gitu. Bener pas masuk FK
Akhirnya pakai jilbab, ya pokoknya rodok-rodok jadi baik dikit lah ya. Yang dulunya drummer, kemudian Jadi masuk FK, penting nih. drummernya nggak udah Memilih lingkungan yang benar. Iya, jadi memilih lingkungan yang baik gitu ya. ini yang dari anak band jadi jadinya sekarang jadi dosen, nggak nyambung banget ya. Gitu, perjalanan sampai akhirnya ya inilah. Jadi kita terpuruk di sini, terpuruk atau bagaimana? Pergi pagi, pulang pagi, enggak ya? Enggak ada istirahatnya. Ya emang udah dijalankannya begini lah ya. Tapi ingat ya, Ti? Dulu kita pernah operasi tracheostomi baru-baru jadi SPTHT ya, Ti? Ingat ya? Kita berdua nggak mau diwaring-waring. Ingat ya? Iya. Iya kan? Iya, makanya itu karena begitu mengerikan nih ya, kita pikir ya, Ti ya. Terus kenapa Dokter Hesti juga mau masuk laring-faring? Sekarang malah saya jadi host. Kenapa Dokter Hesti? Dokter Hesti ini juga sebagai alumni yang sangat membanggakan karena sekarang juga sudah buka fellowship laring-faring ya. Di sini ada siapa aja nih? Ada Yona. Bosnya yang ada di wawancara juga bisa. Ini banyak nih PPDS akun juga. Jadi Dokter Rido, Dokter Didis, ini kalau misalnya mau ngambil PPDS fellowship nanti bisa di Dokter Hesti kita kirim ke UGM karena sudah buka fellowship di sana. Malah di Undip malah belum nih ya untuk laring-faringnya nanti untuk insya Allah. Tapi Dokter Hesti sudah buka fellowship di sana ya. Jadi beliau ini sebenarnya staf RSND, malah saya yang memperkenalkan Dokter Hesti. Staf RSND, staf FK Undip ya. Sudah dibiayai beasiswa FK Undip. Nanti juga bisa sharing bagaimana caranya dapat beasiswa nih Dokter Hesti kan. Tapi melarikan diri sekarang di Depkes di Sarjito, dan alhamdulillah luar biasa beliau juga di struktural ya di Rumah Sakit Sarjito, serta sekarang sudah membuka fellowship untuk SP. Luar biasa ya, kerjaannya sehari-hari sekarang udah mainannya laser. Jadi kalau misalnya mau nanya seluk-beluk laser, Dokter Hesti sudah sering banget operasi-operasi stenosis dan lain-lain. Jadi ya luar biasa itu, menginspirasi sekali nih Dokter Hesti malah dibalik. Oh, jadi nggak bisa berkata-kata ini gimana nih. Tapi saya meluruskan dulu nih. Dulu alhamdulillah dapat beasiswa. Dulu ada ya beasiswa ya. Kalau mungkin sekarang beasiswanya macam-macam ya, ada BK, LPDP gitu ya, dan itu diminta untuk kembali atau mengabdi ya. Jadi bukan saya nggak melarikan diri. Jadi pada saat itu jadi apa yang jadi disetujui bahwa nanti pengabdiannya bisa dilakukan di universitas lain. Emang pada saat awal kan yang mengusulkan ya. Jadi waktu itu sempat jadi dosen kan udah ya. Yeah. 5 tahun, terus baru saya pindah ke Sarjito, terus tapi lanjut pengabdiannya diminta jadi dosen di UGM. Tapi saya jadinya kayak apa ya, antara UGM, Undip, tapi sama-sama itu juga lembaga pendidikan menghasilkan banyak sekali dokter ya. Terus kita kan jadi bisa kolaborasi ya Dokter Kanti. Ya, benar-benar. Jadi kalau Dokter Hesti ada acara apa di situ, saya juga ikut. Kalau misalnya menanya apa-apa, tinggal Hesti ini gimana gitu ya. Kalau di UGM gimana? Kita diskusi, sama-sama diskusi. Malah ditodong ceritanya ya. Gantian aku yang hostnya aja. Ini teman-teman kalau ada yang mau tanya-tanya boleh langsung loh. Mau tanya-tanya gimana mau velo ya oke. Iya gimana tuh? Itu udah Yona udah mau velo tuh kayaknya. Oh iya siap. Boleh. Nah, terus nih sebenarnya ada pertanyaan yang lebih menarik nih Dokter Kanti. Dokter Kanti kan laring-faring ya, setelah kita kecemplung tenggelam di dalamnya. Itu kan ternyata cabangnya banyak banget ya. Ya ada pediatrik, ada neoplasma, ada
disponia gitu. Kenapa nih Dokter Kanti kok tertarik sekali di sleep medicine gitu? Yang pertama emang kita karena kurang tidur ya. Kemudian, jadi ternyata yang luar biasanya memang setelah saya melihat banyak para ahli pakar tidur Indonesia itu, ternyata banyak dari mereka adalah orang-orang yang bermasalah dengan tidurnya sebenarnya. Awalnya seperti itu, kemudian mencari sampai dengan ke Singapura nih, Dokter Hesti. Sampai ke Singapura, kemana-mana, maksudnya sampai ke luar negeri gitu ya. Ternyata di sana bahkan ada sleep academy, ada bahkan rumah sakit yang dia khusus sleep tentang tentang kedokteran tidur aja. Maksudnya untuk pasien-pasien yang gangguan tidur itu ada yang khusus di sana. Kenapa bisa sampai sedetail ini ngurusin tidur gitu ya? Mereka mikir kok bisa kayak gitu ya? Ternyata memang sepenting itu kan kualitas tidur. Ya, kita juga belajar sepertinya ya dari semua mimpi kita pasti dari mimpi kita itu juga kita butuh tidur ya. Jadi untuk mencapai mimpi yang sempurna, mimpi yang mimpi baik itu diawali dengan tidur yang baik ya. Bagaimana fase-fase tidur itu bisa terlewati dengan baik ya. Fase tidur itu seperti non-REM ke rapid eye movement ke REM, N1, N2, N3. Kita tahu sendiri antara N1, N2 itu panjang fasenya. Walaupun dia dengan gelombang yang lebih stabil, tapi dia fasenya panjang ya, dibandingkan dengan fase begitu kita masuk ke N3 ke fase REM. Itu fase yang lebih singkat, tapi penuh dengan itu fase imunitas lah bisa kita bilang ya, fase di mana terbentuknya sel-sel imun dan lain-lain. Itu kita menemukan di deep sleep itu di N3. Jadi kita dari filosofi tentang tidur, betapa pentingnya tidur ini, jadi benar-benar benar-benar tertarik gitu. Emang ini passion banget gitu karena dari menggapai mimpi dengan semua fase-fase itu, fase dari light sleep yang tidurnya masih tidur ringan, belum masuk ke deep sleep, kemudian ke deep sleep itu ternyata banyak banget yang bisa kita pelajari, dan itu sesuai dengan hidup kita yang meraih mimpi kita itu dengan sesuatu yang panjang gitu ya. Berapa panjang Dokter Hesti? Sampai sekarang kita nggak selesai belajar. Masih belajar terus ya. Itu kan jadi seperti itu. Jadi sebenarnya bisa dilihat tuh Dokter Kanti begitu antusiasnya kalau sama ilmu ya. Jadi kalau belum ketemu sampai titiknya itu akan dikejar terus nih. Semoga nanti adik-adik atau teman-teman lain yang bisa terinspirasi modelan belajar kayak gini nih. Mau belajar sampai keluar tuh ke India, ke Cina, tetap dikejar terus. Dokter Hesti. Endingnya ke Cina, gue nggak ke Cina, Korea kali kemarin. Korea sama Jepang dulu. Iya. Boleh nih kalau ada yang mau join, mau nanya langsung. Iya. Itu ceritanya ya. Dan akhir dari tidur itu ya tetap selesai. Ya karena mungkin tidur banyak mempengaruhi jelas ya kualitas hidup ya. Iya, termasuk milih-milih. Nah, gitu, termasuk perjalanan hidup kita. Jadi dari yang tadi fase panjang menuju deep sleep itu adalah perjuangan gitu loh. Perjuangan hidup kita kan butuh perjuangan di N1 dan N2. Nah, N3 lebih pendek, non-REM lebih fase rapid eye movement, fase terakhir tidur juga itu lebih pendek. Tapi penuh dengan keajaiban, istilahnya seperti itu. Nah, itu yang kita raih saat kita bermimpi. Maka bermimpilah sebanyak-banyaknya, bermimpilah ya. Terus harus bermimpilah setinggi-tingginya. Setinggi-tingginya. Jangan menyerah juga nih kalau misalnya ada sesuatu batu halangan, kita harus tetap tangguh nih. Ya, karena fase-fase itu pasti akan kita lewati dan akan insya Allah akan berakhir dengan ini. Jadi mulai dari satu fase kata ya sampai mungkin yang terberat PPDS kali ya. Iya Pak. Ya nggak Pak Yanuar nih, Pak Yanuar. Ada Yanuar. Ada PPDS lagi Mas.
Iya, ya. Dokter Elvina, Dokter Nadia Putri ini juga PPDS kita nih. Gimana? Oh. Berasa apa enggak kira-kira? Berat kalau dimarah-marahin. Berat ya. Tapi kan semua akan dilalui ya, akan menguatkan diri kita masing-masing nih. Namanya Kita ngelewatin, belajar. Kita ngelewatin PPDS pakai nangis kan? Ya. Pakai dukanya, suka dukanya pasti ada ya, Dokter Hesti. Dukanya pasti ada. Tapi tetap bertahan. Iya, malah sekarang tambah cinta ya di laring-faring ya. Tambah cinta. Kalau dulu kita bener-bener, aduh Ti, kayaknya aku nggak sanggup deh di laring-faring ya. Gitu ya Ti. Begitu ketemu pasien yang susah di tracheostomi dan lain-lain ya dulu ya. Awalnya seperti itu, kita udah nggak mau deh, udah deh selesai deh, nggak usah jadi konsultan laring-faring ya. Ternyata tetap dilewati dan tetap dilewati dan sekarang menjadi passionnya ya. Jadi passion kan nih, dokter Kanti jadi pembicara di mana-mana nih juga. Jadi ya kan bohong lu. Kok bohong? Kemarin pas ngomong di Indorino emang bohong. Itu mah teamwork Oke. Terus ini kan dokter Kanti dosen nih loh di FK Undip kan? Dokter Kenapa bisa sampai jadi dosen nih? Sama FK Undip. Karena kebenaran ada apa namanya, tes CPNS. Tapi tetap ini loh, kalau menurut saya ya, dosen itu berat sekali ya. Tapi ya pahalanya juga gede banget, tapi berat sekali. Tridharmanya harus terpenuhi. Iya, betul. Iya. Niat untuk mengajarnya ya, mengajarkan berarti kan juga S1, terus program dokter ya, sama spesialis juga, banyak sekali loh itu. Jadi untuk orang-orang yang mau mendedikasikan hidupnya menjadi dosen itu luar biasa. Ya, jadi kenapa mau jadi dosen? Kenapa mau jadi dosen? Ada bukaan CPNS. Iya, sesimpel pengen jadi PNS aja. Padahal belum kebayang nih nanti tugas jadi dosennya gimana. Nggak kebayang. Belum kebayang ya? Nggak kebayang. Jadi, kalau mungkin di sini nih PPDS lumayan nih banyak nih. Jadi mungkin PPDS pada pengen tahu nih Dokter Hesti di UGM. Kalau mau jadi fellow di UGM gimana caranya? Boleh, ada linknya. Ada linknya. Ya siapa tahu pada mau fellow laring boleh lah kita ngobrol ya. Kalau boleh ya kita ngobrol ya tentang jadi fellow itu nanti kan kita pakai kolegium yang baru ya, itu ada linknya udah dari kolegium sendiri, nanti kita isi tuh nanti, tapi ada beberapa surat, ada perizinannya mungkin ya dari kalau nggak dari FK itu dari departemennya, kepala departemen, atau dari dekan, atau dari direktur rumah sakitnya. Itu jadi ada mengizinkan Anda mengikuti fellow, karena fellow itu kan nanti dia meninggalkan tempatnya bertugas pada saat ini. Satu fellow 6 bulan. Tapi boleh nggak kalau dia nggak dari sentra? Maksudnya dia bukan dosen, boleh nggak? Boleh kan? Nggak masalah. Iya, makanya. Silakan. Kebanyakan kan mikirnya, wah kalau misalnya dari sentra, mau spesialis, mau konsultan itu sulit gitu, karena banyak pasti yang terbuka. Boleh sekali. Ini juga kan bagian dari program Kemenkes untuk pemerataan ya. Jadi harapannya kalau untuk sekolah konsultan itu SPDO mungkin lama. Nah, tapi kalau misalnya di rumah sakitnya nih nanti yang udah spesialis THT kok ternyata dia ada kasus-kasus yang cukup sering, misalnya pediatrik gitu ya, pediatrik ENT. Nah, situ boleh aja ambil fellow-nya yang bagiannya pediatrik aja gitu. Kebetulan kok banyak kasusnya yang trauma laring gitu ya, atau misalnya sama abses, saya mau ambil fellow itu aja dok gitu, boleh sekali. Jadi nggak masalah ya, yang penting nanti ada suratnya itu, kemudian nanti ada tesnya juga sih sebenarnya, cuma tesnya nanti langsung sama kolegium. Jadi kalau
kita di rumah sakit sudah terima aja gitu. Ada tes kompetensinya, tapi ya mungkin P1 lah maksudnya. Berapa bulan tuh velonya? Velonya 6 bulan. 6 bulan aja. 6 bulan itu nanti bisa nyandang konsultan gitu? Enggak, jadi ada KT, kualifikasi tambahan. Jadi nanti dengan kualifikasi tambahan kan ada beberapa tindakan-tindakan operasi di bagian modul submodulnya itu ya. Nah, jadi operasi tersebut layak boleh dilakukan oleh dokter THT, spesialis THT tersebut. Jadi walaupun nanti nih PPDS tidak mungkin ada yang jadi dosen, ada yang enggak gitu ya. Tapi dia ingin mengembangkan kualifikasi tambahan ataupun kompetensi tambahan, bisa apply ya. Lewat bisa langsung hubungi, jadi masing-masing universitas, masing-masing rumah sakit Kemenkes itu sudah mulai diperbanyak velonya. Iya, untuk konsultan, untuk velonya. Jadi kalau velo itu bisa untuk konsultan, bisa juga untuk menambah kompetensi klinis dulu. Iya. Kompetensi. Jadi kalau misalnya mau ambil konsultan 2 tahun kalau nggak salah ya. Iya, 2 tahun. Nanti untuk sementara sih saat ini untuk SP2 kita laring-paring belum ya. Belum buka karena nanti kalau SP2 itu hampir mirip sama SP1. Jadi artiannya kan ada semesterannya, ada minimal tindakan, ada penelitiannya gitu. Betul. Jadi ini untuk sementara velo dulu ya kita ya, belum ada SP2-nya belum buka lagi ya. SP2-nya belum buka. Dan velonya ada 4 modul ya kalau nggak salah ya, Dokter Hesti. 4 modul, iya. Ada 4 modul nanti. Saya ini host ini, saya ini adalah host. Lanjut kita sesuai dengan kebutuhan ini ya Pak. Kebutuhan karena audiensnya kebanyakan PPDS ini. Ada beberapa PPDS ini. Iya, beberapa PPDS ada yang mau nanya yang lain silahkan ya di kolom komentar ya. Selagi Dokter Hesti lagi bisa live ini. Karena kalau enggak beliau ini juga masih ketua Irja ya. Ketua beliau ini juga ketua Irja di Rumah Sakit Sarjito. Jadi ini tidak usah ditanya, itu nanti pusing dah. Multi talentan ya, jadi bukan hanya dosen, bukan hanya seorang laringologis yang kerjaannya banyak. Kalau tadi ini deg-degan ya karena tiba-tiba ada Sito. Jadi tadi jam 7 aku baru pulang Sito. Mudah-mudahan ini kekejar ini. Kalau nggak cuma bawa laptop aja tadi ke IGD. Nah itu. Tapi alhamdulillah yang kedua Sitonya kita bisa terus kita bisa mulai nih acara ini. Jadi nanti kalau yang tertarik laring-paring mungkin boleh dipikirkan dulu ya, Dokter Kandi. Iya, tapi sebenarnya menarik loh, ilmunya banyak sekali yang masuk di laring-paring ya. Iya, begitulah. Jadi tertarik aja sama ilmunya ya. Kalau misalnya suka dulu ya awalnya. Suka dulu, iya. Begitulah perjalanan kita dari SMA, kemudian SMA masuk S1, dokter umum, dokter spesialis. Ada nggak sih fase gagalnya Dokter Hesti? Loh, malah gue yang jadi nanya. Aku baru ini ada nggak pengalaman nih Dokter Kanti yang paling berkesan? Ada fase gagalnya, ada fase gagal. Tapi, nah ini dia nih ya mungkin untuk kalau misalnya ada yang lagi mau masuk FK Undip, ada nggak ya? Antara 10 orang ini, atau ada yang di saat kita down ada something yang harus kita bikin up gitu. Jadi pas waktu di FK itu saya punya semacam target ya. Kapan harus selesai S1-nya? Kapan harus ambil PPDS-nya? Bahkan kapan harus menikah? Jadi punya blueprint ya, blueprint jelas, blueprint hidup, target-target kita ya emang seharusnya target karena waktu kita tuh
Heeh. harga sekali gitu ya. Betul, tapi Kalau- amazingnya nih Dokter Hesti memang ya, amazingnya itu emang hampir saya nggak tepat waktu itu dulu karena di stase bedah. Stase bedah itu ketemu sama salah satu supervisor, saya telat 2 menit masuk laporan jaga. Wow, luar biasa. Dan Tapi langsung diminta untuk restase. Bayang pun. Oh, Ketika disuruh restase, disuruh stase ulang nih ya, disuruh stase ulang 2 minggu. Padahal itu udah mepet kalau misalnya mau ngejar kalau mau ngejar on time on time untuk kelulusan wisudanya, wisuda S1 itu nggak boleh ada keterlambatan saat itu pokoknya. Karena saya sempat sakit juga kalau nggak salah itu ya, dulu tipes sama apa gitu. Ada cutinya lah. Dan terus akhirnya teman-teman udah pada berangkat nih, kompre ya kan, berangkat apa ya kalau bahasa ini KKN gitu, kompre ya kan, berangkat kompre, ke Tegal. Akhirnya saya telepon ke rumah sakitnya. Saya ketinggalan nih, saya masih ada kurang 2 minggu restase gara-gara dihukum. Alhamdulillah ya, karena itu di depan mata saya itu selalu ada target saya harus selesai on time. Gitu. Jadi akhirnya saya sampai mengusahakan untuk nelpon sendiri ke rumah sakit tersebut, masih bisa nggak saya nyusul ke sana? Oh, di sini masih bisa. Nah, saat itu Bu siapa ya, lupa, adminnya dulu masih bisa dinego ya. Jadi nggak boleh nggak saya ke sana. Aduh, kayaknya kalau dari sana udah penuh ya nggak bisa ya. Saya teleponnya. Nah, setelah saya telepon, bisa. Wah, begitu dibilang bisa, saya bilang nih kan sama adminnya, bisa nih, berarti saya berangkat langsung ya gitu sama teman-teman bertiga besok lah gitu kan. Akhirnya nyusul tuh ke Tegal untuk kompre. Alhamdulillah akhirnya bisa tetap on time. Alhamdulillah. Termasuk, tapi yang lebih mengejutkan lagi memang saat target menikahnya itu pas on time juga. Bukan lagi. Nah, saya target menikah di usia 25 tahun. Iya. Dan tepat di hari ulang tahun saya yang ke-25 saya menikah. Alhamdulillah semua target terlampaui nih jadinya ya. Iya, termasuk PPDS aja. PPDS itu aku lupa bikin target PPDS karena apa? Udah punya anak kan? Nggak, akhirnya lewat setahun ya, 3 kali beranak ya kan? 3 hamil. Hamil melahirkan beranak. Melahirkan. Terus ada cuti prajab, cuti perdarahan dan lain-lain ya. Itulah. Jadi itu sesuatu yang sudah di luar kontrol kita. Tapi yang jelas betul. Tapi sih kalau kita lihat sebenarnya kedokteran itu juga melatih kita buat tangguh ya. Karena ya itu ada target yang harus dicapai, dipenuhi gitu, dan jadi melahirkan kreativitas, inisiatif, dan mau maju gitu kan. Kita berusaha kayak tadi misalnya Dokter Kanti tuh sampai nelpon kan ke rumah sakit. Kalau dulu kan pikir-pikir kita mahasiswa masih nyunyu lah, belum kepikiran sampai nelpon rumah sakit ya. Tapi ternyata bisa gitu ya. Nah, ternyata bisa memungkinkan ada jalan. Jadi nggak melulu misalnya udah kena hukuman nambah stase nih. Terus jadi udahlah saya nggak bisa ikut wisuda yang kali ini. Itu masih ada jalan sih insya Allah ya. Kalau misalnya kita mencoba ya, berusaha. Banyak-banyak berdoa juga, ya Allah kasih jalan gimana caranya supaya targetnya tercapai. Udah didoain terus tuh targetnya, semoga tercapai nih apa yang sudah kita targetkan dengan cara yang baik, dengan cara yang afiah ya kan. Gitu. Soalnya dengan cara yang buruk ya nggak baik juga. Ya, intinya ya itu kita doain terus, dan ya kalau ini di sini masih ada PPDS yang memantau, selalu bikin target dan taruh di depan meja kalian kalau punya meja ya. Punya lah. Bercanda. Biasanya mereka mah belajarnya udah nggak di meja lagi masalahnya kalau PPDS itu ya. Kalau saya dulu belajarnya di tempat tidur. Nggak, tapi di dinding lah setidaknya ya. Yang sering terbaca, jadi biar diulang-ulang, wah ini targetnya harus tercapai.
Iya, itu yang bisa ini sih ya, dan pasti itu kita ada fase-fase di mana seperti ke titik nol gitu. Fase di mana kita down banget gitu ya. Pasti. Dokter Hesti udah ngerti banget pas saya PPDS tuh, wah Mbak Kanti ini lagi ini nih. Lagi segini lagi. Pokoknya lagi kalau lagi down, saya memang seringnya memang ini nih, sering curhatnya sama Dokter Hesti. Ini jadi kayak buka obrolan IG resmi kita curhatan aja. Iya, cuma ingin memberikan motivasi kepada PPDS. Motivasi, betul. Memang hidup ini mungkin masih di fase non rem 2 ya, masih berada di fase awal untuk menjadi seorang spesialis. Tapi akan ada fasenya kita di fase deep sleep, fase di mana kita menemukan ketangguhan, menemukan resilience. Iya. Jadi tapi spesialis kan berarti bukan berhenti selesai belajar ya, jadi masih harus lanjut terus, harus upgrade terus dirinya. Betul. Tapi setidaknya berkurang lah disemprot sama seniornya. Seiring perjalanan usia. Seiring perjalanan usia, benar. Jadi makin tua maksudnya. Iya. Oke. Gitu. Oke nih Dokter Kanti, boleh dong share tips and trick mungkin mau belajar di FK, mungkin FK S1 atau PPDS nih. Ya, saya selalu ingat apa kata salah satu guru yang mungkin memang bukan guru secara harfiah di sini, bukan dari FK Undip memang ya. Seorang guru yang dia bertanya saat saya sendirian pas saat itu keluar negeri, kebetulan sendirian emang karena pas lagi ada teman, tapi Allah tuh kayak mahal ya, luar biasa ya, bener-bener pas waktu nyampe di bandara langsung ketemu sama orang-orang Indonesia juga, yang ibu-ibu juga, jadi seperti diberikan teman lah ya. Terus pas nyampe di tempat tersebut, saya duduk paling depan dan beliau nanya, "Loh, Dok, kok sendirian?" katanya gitu. Ya nggak apa-apa toh Dok, saya kan pengen belajar gitu. Jadi ya apapun yang terjadi saya akan tetap datang walaupun sendiri. Dan dia langsung, saya akan berikan rekomendasi untuk saat itu saya mau masuk kelompok studi, salah satu kelompok studi, saya akan berikan rekomendasi gitu. Beliau bilang seperti itu. Kemudian beliau titip seperti ini, kalau dokter memang betul-betul senang sama ilmu ini, ingat betul pesan saya, selalu tenggelamlah ke ilmu tersebut. Jadi jangan hanya di permukaan, karena semakin dalam, laut itu semakin dalam, itu semakin akan terlihat indahnya gitu. Masya Allah. Itu cara kita menemukan passion kita. Jadi kalau misalnya ada apapun, jadi itu sampai bosan banget lihat Dokter Kanti nih gitu kayaknya gitu ya. Kalau misalnya ada ini aja seminar, workshop tentang OSA, datang mulu ya. Datang mulu, terus duduknya paling depan. Pasti aku tuh selalu ingat kalau pas kita barengan ikut simpo apa workshop gitu, Titi, ayo kita duduk di depan sana yuk, Titi. Sekarang udah agak malas-malasan ya, tapi masih teringat banget itu. Jadi benar-benar ternyata emang seluas itu. Iya. Benar ya. Jadi Dokter Hesti juga mungkin akan kerasa kalau sekarang di laring-faring itu kita kalau ngejelasin ke pasien, atau ya saat inilah mungkin ini juga PPDS juga kalau misalnya kalau Dokter Kanti yang edukasi kayak lama banget. Itu kan maksudnya biar tuntas ya ilmunya, biar komplit. Iya, jadi ya itu karena memang kayak apa ya, kayak itu bukan sesuatu yang bikin kita ini saya berlama-lama pasien itu jadi beban, tapi malah justru asik gitu kayaknya tuh. Saya ngejelasinnya tuh jadi kayak lagi bercerita sama pasien. Itu nggak bisa diucapkan dengan kata-kata betapa senang gitu. Itu yang namanya passion gitu ya. Kita ketemu passion itu setelah kita menenggelamkan diri ke dalam lautan ilmu tersebut. Jadi ya itu Dokter Hesti mungkin ya. Iya. Iya. Alhamdulillah nih, nggak terasa nih ternyata udah lewat dari jadwalnya. Ya.
Jadi beberapa Baiklah, kalau begitu Dokter Hesti sebagai host hari ini saya mau minta kesan-kesannya atau tipsnya dari Dokter Hesti, jangan cuma dari saya aja. Bagaimana caranya bertahan luar biasa ya dari Semarang ke Jogja, Dokter Hesti ini membangun rumah kalau sendiri. itu mungkin Kemudian bisa diambil pelajaran. Anda keluarlah dari zona nyaman. Ketika Masya Anda Allah. keluar dari zona nyaman, Anda akan mempersenjatai diri Anda dengan semaksimalnya dengan talenta yang Anda punya, sehingga itu bisa keluar gitu. Nah, kalau udah ada di zona nyaman itu kita terkadang itu sulit untuk mengupgrade diri, kan udah merasa terlanjur enak, ataupun misalkan pun mengupgrade itu tidak banyak ya. Tapi kalau misalnya kita ada di zona yang tidaknya ini sebenarnya kata-kata Dokter Yanuar ini waktu itu saya dikuliahi dulu sebelum saya Masya Allah. Inspiring man. Inspiring itu besok diundang tuh Dokter Yanuar. Oh jelas itu. Luar biasa. Ya, ya, jadi kalau kita keluar dari teman ya itu kita bisa berlebih untuk kita upgrade-nya sih, tujuannya kan asal kita tangguh aja, dari resilience kita bertahan ya, cepat adaptasi, toh bukan kita bukan orang-orang yang kurang gitu, kita bukan orang-orang yang gagal, jadi insya Allah nanti akan bisa berkembang jadi lebih baik, jangan takut gitu. Masya Allah, tabarakallah. Ya, sudah, kalau begitu kita cukupkan dulu ya. Insya Allah terima kasih banyak nih Dokter Kanti untuk sharing-sharingnya, kemudian nasihatnya, tips dan triknya ya. Insya Allah mungkin juga yang ada di sini sudah cukup banyak mengenal ya, ini mungkin bisa lebih memotivasi, menginspirasi kembali ya untuk menjadi seorang dokter yang baik, pembelajar yang baik gitu ke depannya. Oke. Semoga bermanfaat. Kita tutup nih, Dokter Kanti. Ya. Terima Assalamualaikum kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak semuanya. Ya. Bersedia melihat IG live kita. Semoga terinspirasi. Dan masih tetap terarah ini. Terinspirasi masuk FK Undip kalau ada yang mau masuk FK Undip. Lanjut ke PDS-nya, nanti Velo bisa lanjut juga bersama Dokter Hesti, alumni kita juga. Ada buka ya Velo di Laring-Paring UGM juga nggak apa-apa. Ya nanti pokoknya kita kembangkan semua alumni FK Undip ke mana-mana ya. Berkembang dan bermanfaat. Amin. Jadi deh menutup. Nggak ditutup-tutup. Baiklah, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam.